warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan, konco-koncoku ingkang kula tresnani. Perkenalkan, nama saya Asyifa Syakira Fitraya Ramadhani, biasa dipanggil Syakira. Syakira duduk di bangku kelas 5 SD Negeri 1 Bruno, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Teman-teman, kalian sudah pernah berkunjung ke daerah Bruno belum? Itu adalah tempat kelahiran Syakira loh. Kalian melihat apa saja di sana? Jangan-jangan kalian baru pertama kali mendengar Bruno. Kira-kira mengapa ya diberi nama Bruno? Adakah yang tahu? Setiap sebuah nama pasti ada asal-usul atau alasan mengapa diberi nama seperti itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Syakira akan bercerita tentang asal-usul daerah Bruno. Dengarkan ya. Bruno adalah nama kecamatan yang terletak di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Kecamatan ini berbatasan dengan Wonosobo. Jika kita memasuki wilayah Bruno dari arah Kutoarjo, maka akan disambut dengan ucapan selamat datang dengan relief Pangeran Diponegoro dan sepasang harimau. Gambar yang terukir dalam relief tersebut bukanlah asal mengambil ya, melainkan ada fakta sejarah dan cerita di baliknya. Asal-usul nama Bruno. Jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia, wilayah Bruno masih menjadi hutan belantara. Begitu rapatnya hutan ini hingga sulit bagi manusia untuk memasukinya. Keadaan ini yang dimanfaatkan pasukan Diponegoro ketika dikejar-kejar oleh kompeni. Siasat perang gerilya yang digunakan. Pasukan Diponegoro yang menuju ke arah Bagelen dan terus ke arah utara menjadi pilihan untuk menghindari kejaran kompeni. Hutan lebat yang terletak di wilayah pegunungan tentulah menyulitkan pihak Belanda untuk bergerak, sehingga menghilangnya pasukan Diponegoro di wilayah ini tidak pernah terdeteksi oleh kompeni. Sebagai penanda, maka kelak hutan ini akan berkembang dan diberi nama Bruno, akronim dari diburu ora-ono. Kiai dan Nyai Karangmalam. Konon, menurut cerita turun-temurun, hutan rimba Bruno dahulu dijaga oleh sepasang harimau. Harimau tersebut bukanlah harimau buas pada umumnya, melainkan merekalah yang menjaga siapapun untuk aman berlindung di dalam hutan. Mungkin juga termasuk pasukan Diponegoro yang ingin berlindung aman di dalam sana ketika dikejar-kejar oleh kompeni. Sebagai bentuk penghargaan, maka penduduk setempat menjuluki Kiai dan Nyai Karangmalam. Untuk kebenarannya memang belum tercantum dalam sejarah, namun diceritakan dari turun-temurun. Petilasan Brawijaya. Menurut cerita orang tua, di sebuah bukit yang jalur arahnya Pituru dan Kendiri masuk dalam wilayah Bruno, ada sebuah petilasan, yakni tempat beristirahat Prabu Brawijaya V yang sedang melakukan perjalanan. Bekas-bekasnya kini masih ada dan lokasinya ditandai seadanya oleh penduduk Kambangan, ibu kota sementara Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bruno pada tahun 1948 sampai dengan 1949 sempat menjadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Karena pada saat itu Semarang telah dikuasai oleh kompeni Belanda. Bruno menjadi tempat persembunyian para pahlawan dan pejuang Republik Indonesia karena memiliki hutan yang luas dan dipandang strategis. Gubernur Jawa Tengah KRT Wongsonagoro sempat tinggal di desa Kambangan, tepatnya di rumah Dulwahid. Pemerintahan Jawa Tengah secara otomatis singgah di desa Kambangan. Bunga Rampai.
Kisah tentang Bruno dan jejak sejarah yang pernah terukir tidak banyak terekspos oleh media. Namun, lebih banyak diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun sebagai bentuk kebanggaan penduduk Bruno terhadap tanah kelahiran. Satu-satunya keterangan yang tertulis hanyalah sebuah bunga rampai Kejuangan 45 yang disusun oleh Bapak Istiharto yang kala itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pos Purworejo dan Bapak Sukoso yang masih aktif di pemerintahan sekarang serta menjadi Ketua Kelompok Peminat Seni Sastra atau Kopi Sisa Purworejo. Demikian cerita yang disampaikan oleh Syakira. Terima kasih sudah mendengarnya ya. Amanat yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut adalah 1. Perjuangan para pahlawan dan tidak pernah takut untuk berkorban demi bangsa dan negara. 2. Ada kala hewan buas yang tidak menyeramkan seperti yang dibayangkan, asalkan kita tidak mengganggu. Yang ketiga, kita sebagai generasi muda zaman sekarang wajib meneruskan perjuangan para pahlawan. Yang keempat, belajar dengan tekun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.